Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Oke, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang menemukan aspek kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, setelah kalian memahami struktur teks eksposisi, lalu selanjutnya kalian akan mempelajari aspek dan ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, ciri kebahasaannya yang terdapat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kalimat nominal. Nah, berdasarkan fungsinya, kalimat tersebut merupakan kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya merupakan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Misalnya, pada contoh kalimat, ibu adalah segalanya bagi kita. Nah, ibu itu adalah sebagai objek, adalah segalanya merupakan predikat yang merupakan kata sifat. Nah, bagi kita merupakan keterangan. Berarti adalah segalanya merupakan predikat kata sifat. Berarti pada kalimat tersebut yang predikatnya berupa kata sifat, oleh karena itu kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat nominal. Lalu yang kedua ada kalimat verbal. Nah, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Nah, contohnya pada kalimat ibu adalah orang yang menjaga kita siang dan malam. Nah, ibu itu sebagai subjek adalah orang yang menjaga sebagai predikat yang merupakan kata kerja. Nah, kita sebagai objek, siang dan malam merupakan keterangan. Lalu yang kedua, buku membuka jendela dunia. Nah, buku itu sebagai subjek, membuka adalah predikat yang merupakan kata kerja. Jendela dunia sebagai objek. Nah, pada kalimat tersebut, predikatnya berupa kata kerja atau verba. Nah, oleh karena itu, kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat verba. Nah, ini yang saya berikan tanda warna merah. Itu termasuk kalimat verba yang predikatnya berupa kata kerja. Lalu selanjutnya ada kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Nah, kalimat aktif dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kalimat aktif transitif. Yang kedua ada kalimat aktif dan intransitif. Nah, contohnya pada kalimat buku membuka jendela dunia. Buku itu adalah subjek, membuka adalah predikat, jendela dunia adalah objek. Nah, buku itu yang subjeknya melakukan pekerjaan, bahwa buku itu untuk dibaca. Membaca itu adalah suatu pekerjaan. Nah, dalam kalimat verbal, yang perlu diperhatikan adalah kelas kata dalam fungsi predikat. Nah, dalam kalimat aktif transitif, yang diperhatikan adalah fungsi objeknya. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang kata kerjanya berobjek. Sedangkan sebaliknya bahwa kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak berobjek. Nah, kalian bisa membedakan ya teman-teman. Kalimat aktif transitif kata kerjanya yang berobjek. Sedangkan kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak berobjek. Lalu di sini ada bilangan tingkat. Nah, perhatikan pada kalimat berikut. Nah, di sini ada pertama, kita berterima kasih kepada ibu atas semua yang telah ia lakukan. Lalu terus selanjutnya ada kedua, kita akan mengetahui banyak berita dan informasi tentang sesuatu yang terjadi di dunia. Nah, seperti yang Anda ketahui, bilangan tingkat ditandai dengan adanya tingkatan atau urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, kata pertama dan kedua pada kalimat tersebut menjadi bukti penanda bahwa kalimat tersebut memiliki kata bilangan tingkat. Nah, ini saya berikan tanda warna merah, pertama, kedua. Nah, itu termasuk bilangan tingkat. Lalu selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi. Contohnya ada konjungsi sebab dan karena, ada konjungsi oleh sebab itu dan oleh karena itu. Nah, ini di sini saya akan berikan contoh konjungsi sebab dan karena.
Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama, membaca buku perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi yang paling penting, paling mudah untuk kita peroleh adalah melalui bacaan, baik koran, majalah, tabloid, maupun buku-buku. Nah, di sini karena termasuk konjungsi. Terus yang kedua, kabut asap yang melayang-layang di udara ini 100 kali lebih berbahaya daripada asap yang dikeluarkan oleh rokok, sebab mengandung ratusan kali zat karsinogenik yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, di sini sebab termasuk konjungsi. Nah, di dalam konjungsi di atas merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan penyebab. Nah, di sini ada tanda baca koma. Nah, berikut ini tanda baca koma yaitu yang pertama bahwa tanda baca koma digunakan antara unsur perinci atau bilangan tingkat. Nah, contohnya pada kalimat pertama, tuh di situ ada koma. Membaca dapat memberikan pengetahuan tentang banyak hal dunia. Lalu ada kalimat yang kedua, koma, kita akan mengetahui banyak berita dan informasi tentang sesuatu yang terjadi di dunia. Nah, di sini bahwa menandakan koma yang saya berikan tanda warna merah ini, bahwa koma tersebut merupakan tanda unsur perinci atau tanda bilangan tingkat pertama, kedua, lalu koma. Nah, di sini yang kedua, tanda baca koma ini digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Nah, contohnya koma di sini bahwa oleh sebab itu kita akan ketinggalan kalau hanya mengandalkan kondisi agro kalimat yang subur dan makmur. Nah, di sini bahwa tanda baca koma tersebut menandakan bahwa koma tersebut merupakan ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Nah, sudah bisa kan kalian membedakan tanda baca koma? Yang pertama untuk koma unsur perinci atau bilangan tingkat. Yang kedua, bahwa tanda baca koma sebagai ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Lalu lanjut. Nah, di sini ada soal latihan. Silakan kalian buatlah contoh aspek kebahasaannya. Nah, ada aspek kebahasaannya misalnya ada kalimat nominal, kalimat verbal, kalimat aktif dan intransitif, ada bilangan tingkat, konjungsi, dan tanda baca koma. Nah, masing-masing minimal contoh tersebut 2 ya, kalimat nominal 2, kalimat verbal 2 contoh, kalimat aktif 2 contoh, dan intransitif 2 contoh, bilangan tingkat 2 contoh, konjungsi 2 contoh, dan tanda baca juga diberikan 2 contoh. Nah, sumber yang didapat bisa kalian mencari melalui di internet ya. Nah, silakan kirim jawaban Anda melalui email yang sudah saya berikan atau boleh melalui WhatsApp. Jika ada pertanyaan, silakan japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.